Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua sahabat religi. Puji Tuhan, suara penyuluh agama kembali dapat menyapa sahabat religi semua bersama saya, Esteria Manurung, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Jakarta Utara. Saya selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Materi kita kali ini adalah menggali potensi diri. Mengapa penting menggali potensi diri? Nah, kita melihat sebenarnya masih banyak orang tidak mampu menggali potensi diri. Bahkan masih tidak mengerti jalannya sendiri. Merasa tidak berkemampuan. Merasa takut, pesimis, panik, ragu mengambil sikap, merasa rendah diri, sehingga perlu sebenarnya menggali potensi diri. Nah, cara menggali potensi diri yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Who am I? Apakah Anda sudah mengenal diri Anda sendiri? Bagaimana cara mengenal diri sendiri? Cara mengenal diri sendiri adalah yang pertama, mengenal ciri-ciri dasar fisik. Kedua, mengenal watak, karakter, sifat, dan kepribadian kita. Ketiga, mengenal peran dan identitas diri kita. Bagaimana cara mengenal peran dan identitas diri kita? Sudahkah Anda semakin mengenal peran dan identitas diri Anda sendiri? Bagaimana cara mengenal peran dan identitas diri kita itu? Nah, untuk mengenalnya, maka kita perlu yang pertama, menentukan nilai setiap peran yang kita lakukan. Yang kedua, perlu menentukan nilai yang menggambarkan identitas kepribadian kita. Misalnya, apakah kita seorang yang berperilaku baik, jujur, adil, terbuka, easygoing, atau humble. Kemudian cara yang ketiga adalah introspeksi diri. Nah, bagaimana cara introspeksi diri? Yang pertama, kita merefleksikan diri pada saat tertentu. Itu penting. Kemudian mengendalikan diri. Berpikir cerdik atau cerdas. Berhikmat. Kemudian dalam introspeksi diri, harus berpikir positif, optimis, serta mampu membangun kepercayaan diri. Nah, hal yang keempat adalah untuk menggali potensi diri perlu mengenal kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Kita memakai analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ini kita melihat ada strength, ada weakness, opportunity, kemudian ada threat. Nah, apa kekuatan yang kita miliki? Mari kita telusuri. Apakah Anda cocok sebagai penyanyi, sebagai organis, sebagai pendeta, atau sebagai penyuluh agama? Apa keahlian yang Anda miliki? Kekuatan. Kemudian weakness, kelemahan. Misalnya kurang percaya diri, egois, temperamen. Kemudian opportunity. Apa peluang yang ada? Threats, tantangan apa? Atau hambatan apa yang kita jumpai? Kita harus mengetahui supaya kita mampu membuat satu strategi. Nah, untuk itu, ciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, untuk mengatasi ancaman, untuk mengatasi kelemahan, untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Nah, ada beberapa tips untuk menggali potensi diri berdasarkan iman Kristiani. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Bagaimana cara mengenal diri sendiri? Kita tadi sudah memahami. Kita harus memahami kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian cerdik dan berhikmat. Orang yang mengerti jalannya sendiri, itulah yang disebut dengan orang yang berhikmat. Ketiga, pusatkan perhatian pada tujuan utama, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian percaya diri. Percaya diri itu yakin atas kemampuan kita sendiri. Supaya kita yakin, kita harus mampu untuk melihat itu semua. Kemudian berikutnya adalah
Membangun mental positif, hilangkan negatif thinking. Perluas wawasan, kembangkan gambar diri yang sehat. Temukan kekuatan di balik pikiran dan perkataanmu. Karena perkataanmu itu memiliki kuasa. Oleh karena itu, selalulah berkata hal-hal yang baik, berkata hal-hal yang benar, karena perkataanmu itu adalah merupakan berkat. Kemudian berikutnya, lepaskan masa lalu. Biarkan dia pergi, berlalu begitu saja. Tertulis di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Nah, kita melihat di dalam kitab Amsal 14 ayat 8 dikatakan, mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya sendiri. Ini yang menjadi dasar di dalam menggali potensi diri. Mengerti jalannya sendiri. Berarti orang yang berhikmat dan yang cerdik. Kemudian kita mengambil satu kesimpulan bahwa semua orang berpeluang untuk sukses. Maka kenallah potensi diri Anda. Sesungguhnya semua orang dirancang Tuhan untuk mencapai sukses. Nah, semua orang memperoleh kesuksesan. Kemudian kita melihat bahwa setiap orang harus mengetahui bagaimana kehidupannya ke depan. Mulailah hari ini untuk menjadi orang yang cerdik, yang penuh hikmat, yang mengetahui kemampuan atau potensi diri kita sendiri. Mari periksalah talenta apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Kenalilah dan kembangkanlah, asahlah dan olahlah. Sampai berjumpa kembali bersama Esther Manurung. Tuhan memberkati.